Hei, memangnya boleh menggunakan cara seperti itu? Rian membelalakan mata tercengang. Ia keberatan. Ini jelas-jelas curang. Benar, keterlaluan sekali. Hartono berteriak marah. Sebelumnya kan tidak bilang bahwa target tidak boleh bergerak. Naomi mengangkat tangan dan bicara dengan percaya diri. Jika kalian keberatan, kalian bisa menjadi target sendiri dan juga boleh bekerja sama. Selama dapat mengenai target, cara apapun boleh. Rian kesal sekali hingga urat birunya menonjol. Ia menoleh memandang Daniel. Daniel memandang Tracy dengan tenang. Mereka benar. Tracy menggerakkan bahu, wajahnya tenang. Kalian ini masuk akal atau tidak sih? Rian mengepalkan tangan hingga terdengar suara tulangnya. Pengusaha di sekeliling mengusap hidung dan batuk-batuk. Mereka tidak berani bicara. Grup Moore memang tidak masuk akal, namun ini adalah permainan bukan perlombaan. Jadi segalanya dapat menjadi masuk akal. Adil atau tidak tergantung oleh sikap Daniel. Jadi semua orang melihatnya, menunggu responnya. Iya, Nona Tracy bilang benar, berarti benar. Daniel mengangguk-anggukkan kepala dengan serius dan berbicara kepada Rian. Lanjutkan. Tuan Daniel. Rian tercengang. Ia benar-benar tak menyangka Tuan Daniel yang terhormat dan tak terkalahkan begitu tidak berintegritas demi memenangkan wanita cantik. Sudah ditindas seperti ini masih memintanya melanjutkan. Apa otaknya telah dibius oleh kecantikan wanita? Lanjutkan. Guman Daniel. Rian benar-benar kecewa, tetapi ia terpaksa menelan kekesalan ini dan berusaha menghadapi keengganan ini. Sekarang mawar itu hanya tersisa setengah kelopak bunga. Jika Rian tidak berhasil mengenainya, maka selanjutnya grup Moore pasti menang. Walaupun menargeti setengah kelopak bunga itu tidak susah, tetapi para wanita busuk itu sudah melanggar aturan. Siapa yang tahu wanita sialan yang menjadi target itu akan bergerak atau tidak? Jika ia bergerak sedikit, maka Rian pasti gagal. Sekarang wanita itu sudah menaikkan alis dengan lutut agak ditekuk. Ia sudah tidak berdiri dengan benar. Rian benar-benar marah, tapi pada akhirnya ia memegang anak panah dan mengamati sudut dengan cermat. Kesempatan terakhir, gunakan kesempatan ini baik-baik. Naomi mengingatkannya dari samping dengan angkuh. Jika melukai orang kami, maka tanganmu akan patah. Kalian keterlaluan sekali. Hartono maju ke depan dengan membara. Daniel bergumam. Hartono terpaksa kembali. Ia memelototi wanita-wanita itu sambil menggertakkan gigi. Presiden Daniel, tiba-tiba aku teringat. Tracy memegang dahinya dengan ekspresi sadar akan sesuatu. Jika aku menang, aku ingin kamu. Ia mendekati Daniel secara perlahan, ujung bibirnya terangkat, menunjukkan senyuman menggoda. Menari tarian striptis di perjamuan malam. Tuan Erit memunculkan keluar alkohol anggurnya, lalu tak berhenti batuk. Pengusaha di sekeliling membelalakan mata dengan ekspresi tercengang di wajah mereka. Barusan mereka merasa Daniel arogan, sekarang keluarga Moore lebih angkuh lagi. Berani-beraninya meminta Daniel Wellens menari tarian striptis di perjamuan malam. Berani sekali ia mengatakannya. Mereka saja tidak berani memimpikan hal itu, namun kehebohan ini semakin membuat semua orang bersemangat. Mereka semua menggesek-gesekkan tangan dengan antusias. Entah Tracy yang akan bermalam dengan Daniel atau Daniel yang akan menari tarian striptis di perjamuan malam. Dua-duanya adalah pertunjukan luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka tidak pernah melihat seumur hidup, di kehidupan selanjutnya pun belum pasti ada. Malam ini adalah momen untuk menyaksikan keajaiban. Taruhan besar, Tuan Daniel.
Rian panik, ia mengingatkan dengan berbisik, lebih baik mati daripada dipermalukan. Tuan Daniel, sekelompok wanita ini tidak masuk akal. Jangan bermain dengan mereka. Hartono juga sangat panik jika Tuan Daniel terhormat mereka dipaksa menari tarian striptis di perjamuan malam. Kedepannya mereka tidak akan punya harga diri lagi. Tidak boleh terjadi. Diam, perintah Daniel. Pria jantan tidak ingkar janji. Matanya berbalik melihat Tracy, tatapan penuh kelembutan dan bibirnya tersenyum. Tarian striptis kan, tidak masalah. Tempat itu penuh kegemparan, semua orang tercengang. Ini, Tuan Daniel demi mendapatkan wanita, rela melakukan apa saja. Seseorang pria terbius oleh kecantikan wanita, bisnis penting namun wanita cantik lebih penting. Agar wanita senang, ia menurunkan statusnya untuk menari tarian striptis. Semua kata-kata indah itu menggambarkan tindakan heroik Daniel dan melintas dalam benak para penonton. Mereka tidak hanya terkejut, juga bersorak entah seberapa hebat seorang pria pada akhirnya tak mampu lari genggaman dari seorang wanita. Duh, salut sekaligus menyedihkan. Tracy tertawa sangat bahagia. Presiden Daniel, benar-benar Presiden Daniel, sungguh dapat dipercaya. Aku kagum padamu, salut. Naomi, Paula, dan lainnya juga tersenyum sombong, seolah saat ini semua orang merasa grup Moore pasti menang. Tentu saja karena peraturan ditentukan oleh mereka, memangnya mereka bisa kalah? Ayo, mulai. Tracy sudah tidak sabar ingin melihat hasil akhir. Ia melambaikan tangan berkata kepada Rian, "Jangan takut, Tuan Daniel kalian yang menari, bukan kamu." Rian melihat wajah yang pernah akrab dan familiar dengannya dulu, sekarang telah menjadi wajah yang arogan dan dingin. Ia bersumpah di dalam hati, ia tidak akan pernah menyentuh wanita seumur hidupnya. Wanita itu air bah, ia adalah sumber dari bencana. Kenapa bengong? Daniel juga mendesaknya. Ayo mulai. Rian kecewa di dalam hati. Tuan Daniel, mereka sudah tidak ada batas toleransi hanya demi memenangkan hati wanita. Sudahlah, mati ya mati saja. Rian menarik nafas dalam-dalam. Ia memegang anak panah terakhir dan berjalan ke posisinya. Cepat sedikit. Naomi mendesak dari samping. Anak panah di tangannya sudah siap. Ia yakin tidak akan bisa mengenai target, jadi ia menunggu Rian gagal. Para pengawal keluarga Moore bersikap angkuh satu persatu, semuanya menggunakan tatapan mata mendesak Rian. Para pengawal keluarga Wellens tampak ditindas dan menderita. Bahkan Tuan Daniel saja berpihak pada musuh. Mereka pun tak punya harapan lagi. Rian memicingkan mata, bersiap melempar anak panah. Melihat anak panah yang akan terbang mengenai kelopak bunga, Paula lekas menghindar, sedangkan di saat bersamaan, sebuah es batu melesat kemari dan mengenai wajah sisi kanannya, membuatnya tak sempat menghindar, melainkan memiringkan kepala. Anak panah itu meluncur melintasi kelopak bunga itu dan mendarat di papan target belakangnya dengan sisi bergetar. Kelopak bunga mawar merah perlahan-lahan jatuh ke rok hitam Paula, lalu jatuh ke dalam gelas sampahnya dan air perlahan-lahan beriak. Seolah waktu telah berhenti, suasana itu membeku. Semua orang membelalakan mata dan menahan nafas. Mereka memandang kelopak bunga mawar itu dengan bengong. Sesaat kemudian ada orang yang bereaksi dan berseru, "Menang! Keluarga Wellens menang!" Selanjutnya diikuti oleh sorakan semangat dari para pengusaha di sekeliling. "Kita menang!" Pengawal keluarga Wellens yang diam pun bersemangat kembali. Hartono lekas mendekat dan menarik kasar tangkai bunga mawar dari mulut Paula. Ia memperlihatkan kepada semua orang, "Kalian lihat, sudah tidak ada kelopak bunga tersisa. Kami menang, kami menang."
Kesadaran Rian baru kembali. Ia tersenyum riang tetapi ia bereaksi cepat dan menoleh memandang Daniel. Tatapannya penuh dengan kekaguman dan penghormatan. Ternyata Tuan Daniel mereka tidak pernah berubah. Terima kasih. Daniel menggunakan serbet menyikat tangannya yang basah dengan elegan. Tadi kamu bertindak. Tracy melihat tangan Daniel lalu mengenyitkan kening. Pergerakan Daniel sangat cepat seperti kilat. Ia sama sekali tidak sempat bereaksi. Tak salah lagi di saat kritis itu, Daniel menggunakan sekeping es batu melempar ke sana. Ia menargeti wajah sisi kanan Paula dengan tepat. Paula memiringkan kepala dengan spontan sehingga membuat anak panah itu mengenai kelopak bunga dengan tepat. Benar. Daniel tidak menyangkal, malah menaikkan alis tersenyum. Kenapa? Bekerja sama boleh kan? Kamu... Ini tidak terhitung, ini jelas-jelas curang. Naomi berkata dengan marah, mata Daniel ke atas melihatnya, tatapannya ringan namun ada rasa dingin yang menusuk. Naomi ketakutan hingga mundur beberapa langkah, ia tidak berani bicara. Barusan, siapa yang bilang selama pencapai tujuan, cara apapun tidak dipermasalahkan? Hartono lekas bertanya, kalian boleh asal melakukan, kami tidak boleh. Kamu, diam. Naomi ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Tracy. Kami kalah. Tracy mengangkat gelas alkohol dan meminumnya habis. Nona Tracy benar-benar pahlawan wanita. Ujung bibir Daniel terangkat menampilkan senyuman puas, lalu mendekatinya secara perlahan-lahan. Kamu kalah, malam ini jadi milikku. Wah, terjadi kehebohan di tempat. Semua orang berseru riang. Mereka turut bahagia untuk Daniel. Awalnya grup Moore yang memprovokasi dulu dan sengaja melakukan kecurangan menghadapi kesulitan per kesulitan yang diberikan mereka. Daniel terus membiarkannya dan pada akhirnya menang karena kemampuannya. Jadi akhirnya seperti ini, benar-benar seperti yang diharapkan, semua orang berbahagia. Nona Tracy, Paula memegang pipi kanannya yang bengkak. Ia maju meminta maaf. Saya tidak becus melakukannya. Mohon hukum saya. Mundur. Tracy berbicara sambil mengenyitkan kening. Lalu ia memandang Daniel dengan menyeringai. Presiden Daniel, sudah memberikannya baik-baik. Jangan menyesal. Aku tidak pernah menyesal. Daniel memeluk Tracy. Ia menyibak rambutnya dengan penuh godaan. Nanti sampai di kamar, aku akan menarikan tarian striptis untukmu. Ucapan ini sangat menggoda, membuat orang-orang tak sanggup membayangkan. Para pengusaha di tempat tak berhenti berantusias. Mereka semua memuji Daniel di dalam hati, tetapi mereka tidak mengatakannya. Baiklah. Tracy sama sekali tidak memiliki rasa malu seperti anak gadis, melainkan mengaitkan tangan ke leher Daniel dan mendekatinya perlahan. Aku sungguh ingin melihat tarian striptismu. Wah, orang-orang di bawah panggung bersiul dan mencemooh. Mereka sangat berantusias, terutama para lelaki. Mereka semua bersorak untuk Daniel, seolah Daniel membalikan harga diri untuk mereka. Masih tunggu apa? Waktu sangat berharga. Daniel menarik Tracy berjalan keluar. Kedua pengawal lekas mengikuti. Para pengusaha yang menyaksikan tontonan seru itu memandang Daniel dengan tatapan kagum. Rian dan Hartono juga turut senang untuk Daniel. Setelah keluar dari aula perjamuan malam, sopir telah menyiapkan mobil. Daniel hendak menarik Tracy naik ke mobilnya. Tracy malah menaikkan alis dan tersenyum. Pemandangan malam ini indah. Apa sebaiknya kita jalan-jalan? Sepatu hak tinggimu, apa bisa berjalan? Daniel melihat sepatu hak tinggi 8 cm-nya. Begini juga bisa. Tracy melepaskan sepatu hak tingginya dan memegangnya di tangan. Lalu ia mengangkat gaun pestanya dan berjalan dulu.
Daniel melihat sosok punggungnya, emosi yang kompleks melonjak dalam hatinya. Sekarang ini seolah telah kembali ke 2 tahun yang lalu. Saat itu Tracy adalah wanitanya. Sekarang walaupun ia telah ganti identitas dan berubah menjadi kuat, tetapi bisa menampilkan sisi menyenangkan dan menggemaskannya. Ia adalah dia, entah bagaimana ia bersandiwara, tetap tak akan berubah. Daniel melepaskan jas dan memakaikan ke tubuh Tracy, lalu ia menjaga jarak dengan elegan, tidak mendekatinya. Tak disangka, Presiden Daniel benar-benar pria sejati. Tracy menyunggingkan senyuman. Memangnya bagimu, aku pria yang sembarangan? Daniel menaikkan alis memandangnya. Kamu orang seperti apa? Itu tidak penting. Tracy melihat jalan penuh pepohonan di depan sambil memicingkan mata dengan dingin. Yang terpenting adalah keluarga Moore bermusuhan dengan keluarga Wellens. Ketika mendengar ucapan ini, hati Daniel kecewa. Benar sekali, keluarga Moore bermusuhan dengan keluarga Wellens. Sejak awal Tracy muncul hingga sekarang, ia selalu memprovokasi keluarga Wellens. Artinya ia mewakili keluarga Moore menyatakan perang. Saat itu mereka juga cemas identitas Tracy akan terekspos, akan dimanfaatkan oleh keluarga Moore, dan takut ia dibawa pergi. Daniel benar-benar tak menduga hidup akan berputar seperti ini. Namun itu tidak penting, entah seberapa besar kesulitan yang akan dihadapi, ia tetap akan membuatnya kembali ke sisinya. Tidak ada musuh abadi. Daniel tiba-tiba mengatakan kalimat ini. Tracy tertegun sejenak, lalu ujung bibirnya terangkat mencibir. Presiden Daniel sedang memohon. Terserah kamu ingin berpikir seperti apa. Daniel tiba-tiba merangkul pinggang ramping Tracy dan menariknya ke dalam pelukannya. Pokoknya malam ini kamu adalah milikku. Tracy sama sekali tidak meronta dan tidak mendorong. Ia hanya mengulurkan tangan rampingnya dan menekan lembut dadanya. Kejar aku dulu. Baru saja diucapkan, ia langsung mendorongnya dengan kuat, menarik gaun panjangnya, berbalik badan dan berlari dengan kaki telanjang. Daniel melihat punggungnya, ujung bibirnya terangkat. Angin malam dingin menyapu rambut Tracy. Gaun panjang putih melambung lembut mengikuti angin sepoi. Tubuh indah itu memancarkan godaan yang fatal di bawah cahaya sinar bulan. Daniel tak tahan ketika melihatnya. Ia mempercepat langkah kaki mengejarnya. Cahaya bulan merentangkan bayangan Tracy yang berada di depan Daniel. Daniel menginjak bayangannya, jelas-jelas dapat menggapainya, namun ia mulai menjaga jarak dengannya lagi. Ia menikmati kejar-kejaran antara pemburu dan mangsa, menikmati kepuasan di depan matanya, dan juga ingin memberi Tracy kesantaian, tidak memberinya tekanan. Ketika melihat Daniel tidak mengejarnya, Tracy menoleh melihatnya, ujung bibirnya menyeringai. Tidak bisa mengejarku? Daniel mendengus dingin, maju selangkah demi selangkah dan mengulurkan tangan ingin menangkap lengan rampingnya. Tracy terkejut lalu lekas menghindar, ia berlari ke atas. Daniel lanjut mengejarnya, namun lagi-lagi melambatkan langkah kakinya, menjaga jarak 3 meter darinya. Kaki ramping mulus Tracy menginjak cahaya bulan di jalan yang rata dan bersih. Daniel sangat menyukai memandang sosok punggungnya. Ia seolah melihat seekor mangsa. Entah bagaimana ia berlari, tetap tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Pepohonan di kedua sisi berbentuk bayangan yang rapi. Lampu jalan menerangi sekeliling dengan terang. Cahaya bulan terang menyinari 2 orang yang sedang bermain kejar-kejaran. Adegan ini seperti sebuah adegan film romantis dan hangat. Jika sampai di lampu depan, kamu tetap tidak bisa mengejarku, maka tidak ada kesempatan untukmu malam ini. Tracy menarik gaun panjangnya, menoleh kepala memandang Daniel sambil tersenyum. Sosok mungilnya terlihat sangat imut di dalam angin malam. Kamu ingin mengingkar janji? Daniel memicingkan mata. Memangnya kamu tidak tahu? Tracy tersenyum. Mengingkar janji adalah bakat alami wanita.
Setelah berbicara, ia lanjut lari ke depan. Sosok dari belakang itu indah seperti angsa menggodanya di bawah cahaya bulan. Daniel tersenyum melihatnya, langkah kakinya tidak cepat dan tidak lambat. Hingga Tracy tersisa jarak 3 meter dari lampu itu, ia tiba-tiba berlari begitu cepat seperti angin, lalu mengulurkan tangan menangkap lengan Tracy. Ia sudah hampir menangkap Tracy, tetapi tetap di momen ini sebuah benda hitam tiba-tiba terbang dari langit dengan aura membunuh yang menusuk. "Tuan Daniel, hati-hati!" Ryan berteriak dengan cemas. Daniel menghindar seperti kilat, tetapi punggung tangannya tergoles oleh sebuah benda tajam. Sayap tajam itu menyapu pakaiannya, lalu terbang ke belakang. Ryan dan Hartono lekas menghindari bencana itu. Benda itu terbang rendah dari langit, lalu terbang kembali dan mendarat secara stabil di pundak Tracy. Daniel melihat lebih dekat, ternyata seekor burung elang. Sepasang mata penuh agresif itu menatap Daniel dengan niat membunuh. "Roxy, lagi-lagi tidak patuh." Tracy mengelus sayap elang itu dengan lembut lalu mengenalkan sambil tersenyum. "Ini adalah binatang peliharaanku, namanya Roxy." Ketika Lorenzo memberikan elang ini kepadanya dan memintanya memberi nama, ia langsung menyebut nama Roxy. Ia juga tidak tahu kenapa ingin memberikan nama sedungu ini, tetapi di saat itu, nama itulah yang muncul di benaknya. Masih bilang dia bukan Tracy Smith. Bahkan nama binatang peliharaannya saja sama. Daniel mengenyitkan kening lalu perlahan mendekati Tracy. Tracy memandangnya dengan tatapan menawan, kakinya perlahan-lahan mundur. "Sudah janji kan, jika sampai di lampu ini kamu tidak bisa berhasil mengejarku, maka tidak ada kesempatan untukmu malam ini." "Belum sampai." Daniel memicingkan mata, ia ingin maju menangkapnya. Tiba-tiba elang itu menyerangnya lagi, menghalangi pergerakan Daniel. Secara bersamaan, Tracy membalikkan badan dengan elegan, lalu bersandar pada tiang lampu dengan anggun. Ia tertawa nyaring. "Hahaha, aku menang." Burung elang berteriak kesakitan, sayapnya terluka dipukul oleh Daniel. Ia lekas menggunakan mulutnya mematuk tangan Daniel. Daniel langsung mencekik lehernya secepat kilat. Begitu bertenaga, dalam seketika burung itu akan menjadi burung elang mati. "Jangan!" Tracy terkejut, tangan Daniel berhenti sejenak lalu melepaskannya. Elang terlepas dari belenggunya lalu terbang dengan cepat ke pundak Tracy dan tidak seangkuh tadi lagi. Tracy lekas memeriksa burung elangnya lalu menyadari lehernya kehilangan sekumpulan bulu. Sayapnya juga terluka. Ia murka. "Daniel, kamu keterlaluan sekali." "Membiarkannya hidup sudah cukup bermurah hati." Daniel mengeluarkan sapu tangannya dan menyeka darah segar di punggung tangannya. "Kamu..." Tracy tak bisa membalas. Sebenarnya ia yang mengingkari janji dulu, lalu binatang peliharaannya menyerang orang lain. Dengan temperamen Daniel yang tidak membunuh Roxy sudah termasuk sangat bermurah hati. "Malam ini aku akan membiarkanmu. Lain kali kamu tidak akan seberuntung ini." Daniel menatap Tracy dengan dalam lalu berbalik badan pergi. Ryan yang lainnya lekas mengikutinya. Tracy menatap punggung Daniel lalu membelai sayap Roxy dengan lembut. "Nona Tracy, Anda baik-baik saja?" Naomi dan Paula bergegas lari mendekat. "Pria itu sungguh keterlaluan, tega sekali pada binatang," ucap Naomi marah. "Benar sekali," Paula ikut menyahut. "Jika ia tidak melawan, yang terluka adalah dia." Tracy menyunggingkan senyuman. "Roxy bukanlah binatang peliharaan biasa." "Benar juga sih, Tuan Daniel, mereka dibiarkan begitu saja." Ryan tidak senang. "Para wanita itu pintar sekali mengingkari janji." "Iya, setiap kali selalu mengubah aturan." Hartono juga tidak rela.
Lalu bagaimana? Memperkosanya? Tanya Daniel dingin. Hah? Rian dan Hartono terdiam, toh mereka tidak bisa melakukan hal itu. Setelah kembali ke kamar, Rian lekas mencari kotak P3K untuk mengobati luka Daniel di tangan. Untuk saja reaksi Daniel cepat, tadi ia hanya luka luar, jika tidak burung elang liar itu akan membuat tangannya cacat. Dengar-dengar Lorenzo Moore suka memelihara binatang buas liar, tampaknya rumor itu benar. Rian mengenyitkan keningnya. Elang ini pasti ia yang memberikannya pada Nona Tracy Smith. Bukan maksudku Nona Tracy Moore. Burung elang itu sangat liar dan ganas. Daniel mengingatkan mereka, kalian harus berhati-hati. Nona Tracy benar-benar hebat. Dulu ia hanya memelihara seekor burung beo. Sekarang ia memelihara burung elang. Rian mau tak mau mendesah, wanita ini telah berubah menjadi dua orang berbeda. Apa dia sungguh Nona Tracy Smith? Hartono masih tak percaya. Dulu ia begitu lembut, penakut. Melihat orang berkelahi saja, ia bisa ketakutan gemetar. Kenapa sekarang berubah menjadi begitu menakutkan? Ketika wanita menjadi bengis, mereka lebih mengerikan daripada burung elang. Rian mengingatkan dengan misterius, ingat, harus menjauh dari wanita. Iya, Hartono mengangguk-anggukkan kepala. Kesannya terhadap wanita sudah dihancurkan oleh para pengawal wanita keluarga Moore itu. Ia sekarang merasa wanita sama-sama menakutkan seperti elang, harus menjauh dari mereka.